Selamat datang di podcast Ruang Lektor. Saya Lektor Amatir. Semoga tersampaikan dan selamat mendengarkan. Berkah dalam saudara-saudaraku yang terkasih. Bacaan kedua hari Minggu ini diambil dari surat Rasul Paulus kepada Filemon. Surat kepada Filemon adalah salah satu surat terpendek dalam seluruh perjanjian baru. Tetapi meskipun singkat, surat ini syarat makna dan menyentuh hati karena menunjukkan wajah Injil yang nyata dalam relasi manusia. Filemon adalah seorang Kristen kaya di kota Kolose, Asia Kecil, yang rumahnya sering dipakai sebagai tempat berkumpul jemaat. Onesimus yang disebut Paulus dalam surat ini adalah budak Filemon. Nama Onesimus dalam bahasa Yunani berarti berguna atau bermanfaat. Tetapi ironisnya, Onesimus justru pernah melarikan diri dari tuannya, bahkan diduga membawa kerugian besar bagi Filemon. Pelarian budak pada zaman itu adalah kejahatan serius. Hukuman sosialnya berat. Budak yang tertangkap bisa dicap, disiksa, bahkan dihukum mati. Namun dalam pelariannya, Onesimus justru bertemu Paulus yang saat itu di penjara, kemungkinan besar di Roma. Di penjara itu, Paulus mewartakan Injil kepadanya, hingga Onesimus bertobat dan menjadi orang beriman. Paulus menyebutnya sebagai anak yang kuperanakkan di dalam penjara. Paulus kemudian mengirim Onesimus kembali kepada Filemon. Tetapi kini bukan lagi sebagai budak yang bersalah, melainkan sebagai seorang saudara dalam Kristus. Ada beberapa hal yang Paulus tekankan. Yang pertama, nada penuh kasih, bukan perintah. Paulus bisa saja memerintah Filemon sebagai rasul, tetapi ia memilih merayu dengan kasih, agar Filemon lahir dari iman, bukan paksaan. Yang kedua, Onesimus berubah total. Nama Onesimus yang dulu jadi ironi, kini sungguh hidup sesuai artinya, berguna karena Injil telah mengubahnya. Yang ketiga, persaudaraan dalam Kristus. Paulus meminta Filemon menerima Onesimus, bukan lagi sebagai budak, tetapi lebih daripada itu, sebagai saudara terkasih. Surat ini sangat berani, bahkan revolusioner di zamannya. Paulus tidak langsung menyerukan penghapusan sistem perbudakan, tetapi Injil yang ia wartakan perlahan menembus sistem itu dari dalam dengan mengubah hati dan cara pandang. Pesan yang lahir dari surat singkat ini sangat kuat. Injil Kristus mampu mengubah orang berdosa, pelarian, bahkan budak menjadi pribadi baru yang berharga di hadapan Allah. Relasi sosial tidak lagi ditentukan oleh kuasa, uang, atau status, melainkan oleh kasih persaudaraan. Persaudaraan dalam Kristus menuntut kita untuk memandang sesama dengan martabat yang sama, tanpa merendahkan siapapun. Seperti Paulus menantang Filemon, demikian juga kita ditantang untuk membuka hati, mengampuni, menerima kembali, dan mengangkat martabat mereka yang pernah jatuh atau tersisih. Sekian. Jangan berharap umat mengerti jika kita sendiri belum memahami isi sabda yang hendak dibagi. Maka dari itu, lektor yang baik adalah lektor yang mempersiapkan diri, agar suara yang keluar bukan sekedar bunyi, tetapi sabda yang hidup dan menggetarkan hati. Lewat suara kita yang sederhana,
buat sabdanya menyentuh jiwa. Semoga tersampaikan berkah dalam. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada Filemon. Saudaraku yang terkasih, aku, Paulus, yang sudah menjadi tua dan kini dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anak yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dia, buah hatiku ini, kusuruh kembali kepadamu. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan demi Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu supaya yang baik itu kau lakukan bukan karena terpaksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih dari itu, yaitu sebagai saudara terkasih. Bagiku, ia sudah saudara, apalagi bagimu, baik secara manusiawi maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Demikianlah sabda Tuhan.